Jadi Big Mom mempunyai dua pilihan yang harus ia pilih, meninggal di tangan Hyakujuno Chopper atau meninggal. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime, dan kali ini kita akan membahas atau menganalisis cover lagi, yaitu cover lanjutan dari cover Toshio Asakuma. Dan kali ini kita akan membahas Chopper dan Robin. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Yosa. Pertama kita mulai dari Robin. Robin di sini diciri khaskan seperti burung elang atau sejenisnya, di mana di part sebelumnya Mimin berspekulasi bahwa nantinya Robin akan melawan Black Maria. Di mana Black Maria adalah seekor ular, entah itu Titanoboa, Black Mamba atau Medusa. Yang penting ular dah. Namun sesuai alam dan juga rantai makanan, elang bakalan selalu erat dengan ular. Oleh karena itulah Robin akan melawan Black Maria. Tapi menurut Mimin, Black Maria adalah seekor ular raksasa dan Robin akan kewalahan. Namun berkat bantuan Bang Sanji dan kekuatan Robin yang belum pernah ditunjukkannya selama ini, akan ada jalan bagi Robin. Selain itu, dari cover lain, di mana Robin memegang pedang dan di sebelahnya ada hewan, cukup menjelaskan bahwa nantinya Robin memiliki satu senjata rahasia yang belum pernah kita lihat selama ini, dan jurus itu merupakan jurus yang kita tidak duga-duga atau tidak mungkin karena Robin di sini memegang pedang yang bukan keahliannya. Selain itu juga potensi dari kekuatan Robin alias Hana-Hana no Mi, Mimin rasa masih banyak potensinya. Contohnya saja membuat klon raksasa atau semacamnya. Karena untuk Robin sebelumnya kita sudah bahas di video sebelumnya bersama Bang Sanji. Sekarang kita ke Chopper, dimana menurut Mimin bakalan ada yang menarik. Oleh karena itulah ayo kita analisis bersama. Yosa. Di cover terlihat ada Chopper. Chopper adalah anggota kru SHP Pirate dan di kapal Sanigo berperan sebagai atau menjadi dokter. Dan di cover ini Chopper digambarkan sebagai anjing rakun atau tanuki. Menurut Mimin selama ini Chopper selalu dikatakan tanuki bukanlah suatu candaan, melainkan clue dari Oda bahwa sebenarnya Chopper ini adalah tanuki. Karena di dalam legenda Jepang dijelaskan atau disebutkan bahwa tanuki bisa berubah bentuk, baik dalam bentuk manusia atau bentuk hewan. Cocok bukan dimana Chopper pemakan buah iblis Hito-Hitonomi tipe manusia, dimana sebelumnya Chopper adalah seekor rusa dan dapat membuatnya berubah menjadi manusia. Dan juga dalam bentuk legenda Jepang dijelaskan bahwa tanuki ini bisa berubah menjadi bentuk yang disebut Bake Danuki atau monster anjing rakun. Digambarkan memiliki rupa yang bergemaskan dan tubuhnya sedikit gembul. Seringkali Bake Danuki atau monster anjing rakun digambarkan membawa benda-benda manusia seperti botol minuman. Apakah ini perubahan Rumble Ball dari Chopper yang seperti monster? Namun di legenda dijelaskan atau diceritakan bahwa monster tanuki ini membawa sebuah botol minuman atau bisa diartikan membawa sesuatu. Namun di perubahan Chopper tidak membawa apa-apa alias tangan kosong. Apakah nantinya Chopper dalam mode Rumble Ball-nya monsternya akan menggunakan pedang atau teknik semacamnya? Dan terlebih lagi di topi Chopper terdapat titik atau bulatan yang berjumlah 9. Dan ini seperti jumlah perubahan Chopper dimulai dari Walk Pointo. Ini adalah perubahan Chopper dalam bentuk rusa sejatinya. Dan biasanya Chopper menggunakan mode ini saat ia ingin berlari lebih cepat dan membawa suatu barang yang berat. Kemudian Brain Pointo. Ya, awal-awal diperkenalkannya Chopper menggunakan mode ini seperti jurus pamungkas atau jurus andalan. Karena jurus ini seperti mencari kelemahan musuh dan hebatnya langsung ketemu. Dan ini termasuk perubahan hybrid dari Chopper, yaitu setengah rusa dan setengah manusia. Ketiga, ada Heavy Pointo. Sesuai namanya, bentuk ini hampir 100% seperti manusia. Dan Chopper digambarkan seperti manusia yang berotot. Keempat, ada Jump Pointo. Ini adalah seperti kolaborasi, di mana bagian atas tetap berada pada mode Heavy Pointonya, namun bagian kaki berubah menjadi kaki rusa yang disebut Jump Pointo, di mana mempermudah atau menambah daya lompat dari Chopper. Jadi Chopper ini seperti bisa menggabungkan perubahannya. Menarik bukan? Kelima, ada Arm Pointo. Adalah perubahan bentuk seperti Heavy Pointo, namun wujudnya seperti rusa, di mana tangan atau kaki depan bagian ototnya membesar, hampir mirip dengan jurus Ichi Gorilla dari Zoro. Dan bentuk Chopper ini cukup kuat, serta menjadi bentuk andalan Chopper sebelum time skip.
Guard Pointo. Di mode ini yang berubah adalah ukuran bulunya menjadi lebih besar dan lebat serta mampu menahan pistol ataupun serangan fisik. Bisa dibilang ini adalah mode defensif atau pertahanan dari chopper. Kemudian ada Horn Pointo. Di perubahan ini yang berubah adalah tanduknya menjadi lebih besar dan berguna untuk menyodok lawan dan menggali tanah. Sebelum time skip dan setelah time skip mengalami sedikit perbedaan namun tak mengubah bentuk sejatinya. Kemudian ada Kung Fu Pointo. Mode terbaru setelah time skip, chopper terlihat lebih gendutan dan lehernya tak nampak. Namun teknik kungfunya sangatlah hebat dan cukup lincah. Apakah teknik kungfu ini didapatkan karena ia berlatih kungfu atau karena perubahan instannya? Terakhir yaitu yang ke-9 ada Monster Pointo. Perubahan ini adalah di mana chopper menjadi monster yang tak terkendali. Namun setelah time skip, chopper dapat mengendalikannya. Dari 9 perubahan chopper, Mimin punya 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, dari Guard Pointo hingga Monster Pointo sepertinya hanya berfokus pada satu jenis. Misalnya, Guard Pointo pada bulunya, Horn Pointo pada tanduknya, Kung Fu Pointo pada tekniknya, Monster Pointo pada ukurannya. Jadi menurut Mimin, logo X di topi chopper adalah angka 10. Oleh karena itu, akan ada satu perubahan lagi dari chopper di mana level keganasannya akan lebih ganas dari Monster Pointo. Dilihat dari cover di mana Tanuki memegang buku yang bertuliskan Medizin yang merupakan bahasa Jerman yang artinya medis, dan legenda di Jerman menyebutkan beberapa makhluk seperti serigala namun ukurannya raksasa. Serigala sebangsa dengan anjing rakun alias Tanuki jika dilansir di internet. Diambil kesimpulan, perubahan ke-10 chopper adalah sesuatu yang ganas seperti serigala, namun ukurannya jauh lebih besar dari Monster Point, dan nantinya akan membuat terkejut Kaido serta aliansi. Kesimpulan yang kedua, logo X pada chopper dan dikelilingi titik yang berjumlah 9 yang menurut Mimin 9 titik itu adalah 9 perubahan dari chopper, dan logo X ini artinya adalah menggabungkan 9 perubahan itu. Dimana pada Monster Pointo nantinya akan lebih greget, bisa dibilang upgradean dari mode monsternya yang pernah Mimin bahas di video sebelumnya, dimana chopper akan menggabungkan perubahannya pada Monster Pointo-nya nanti. Melihat Jump Pointo bisa berkolaborasi, jadi akan ada kemungkinan. Kesimpulannya adalah, untuk kesimpulan yang pertama, chopper akan melakukan perubahan terbarunya. Untuk kesimpulan yang kedua, chopper akan mengupgrade perubahan monsternya, yang pada dasarnya sih sama aja. Akan ada tampilan baru dari chopper. Akan menarik nantinya jika chopper mengambil bagiannya berhadapan dengan Kaido serta Big Mom, atau minimal melawan Number yang bentik raksasa, agar kekuatan yang Mimin bilang di atas tadi akan terpicu keluar dari chopper, dimana chopper akan menggila. Dapat dilihat di cover lain alias cover Call Split yang terbaru, terlihat chopper ikut duduk di barisan Luffy, Zoro, Usopp yang nantinya akan jadi satu tim menghadapi lawan utama yaitu Yonko Kaido atau Yonko Big Mom. Di sini juga terlihat titik-titik di topi chopper terlihat berjumlah 10. Hoho, padahal sebelumnya ada 9. Mimin beri waktu dah untuk kalian menghitungnya jika tidak percaya. Ichi ni san yo kroke. Dakah? Jika udah, mari kita lanjutkan. Apakah Oda Sensei memberi clue di sini? Selain itu juga chopper seperti memotong kain yang pola kainnya seperti tabung atau lingkaran lonjong yang mirip seperti pil. Apakah ini Rumble Ball jenis baru? Juga hasil potongan chopper terlihat diukur oleh kurcaci yang menggunakan penggaris dan kaca pembesar yang ukurannya kecil. Menurut Mimin ini kebalikannya, dimana nantinya ukuran chopper akan jauh lebih besar sampai kita memerlukan teropong untuk melihat hidung birunya. Dan juga chopper seperti memotong kain berwarna merah, dimana di One Piece warna merah sangatlah memiliki arti yang kuat, seperti Akagamino Jeki, bahumu, kemudian rambut merah Eustace Captain Kid, Zeb si kaki merah, serta benturan haki terlihat berwarna merah hitam gitu. Dan orang-orang di atas sifatnya atau kekuatannya sangatlah kuat dan ganas, dimana Kid mampu membuat suatu lengan raksasa yang merupakan jurus andalannya. Zeb dijuluki si kaki merah yang artinya memiliki kekuatan kaki yang mumpuni. Dan Akagamino Jeki, jujur Mimin lebih enak nyebutnya Jeki dah. Sang di sini memiliki kecepatan serta haki yang overpower dah pokoknya. Jadi kita gabungi mereka. Perubahan ke 10 chopper atau upgrade dari Monster Point-nya adalah teknik serta kecepatan chopper akan meningkat drastis. Sebelumnya saat jadi Monster Pointo atau perubahan ke-9-nya, pergerakan chopper sedikit ada slow motion atau tidak efisien, serta biasa-biasa aja dari segi tekniknya.
Dan nantinya ukuran tubuh, kekuatannya, serta tekniknya akan menambah lebih greget. Mungkin Chopper mampu mengangkat atau mencabut pedang yang menancap di chapter kemarin. Walaupun terdengar mustahil, tapi Mimin rasa Hyakuju no Chopper. Kenapa Mimin sebutnya Chopper Hyakuju atau Raja Binatang? Karena nantinya Chopper di perubahan ke-10-nya atau upgrade dari monsternya akan menjadi monster semonster-monsternya yang belum pernah ia tunjukkan dan sempat ia latih saat time skip. Gini aja dah, kenapa Chopper bisa mengendalikan bentuk monster poinnya? Menurut Mimin, pas Chopper latihan, Chopper tanpa sengaja berubah menjadi raksasa yang lebih besar akibat sesuatu yang membuatnya sedih dan marah. Oleh karena itulah Chopper saat ini berubah monster pointo yang Mimin bilang gak ada apa-apanya, jadi akan gampang bagi Chopper untuk menguasainya. Ya karena Chopper sudah berubah menjadi yang lebih ganas, dan juga perubahan monster pointo ini gak ada apa-apanya. Kalau kita ambil contohnya sih seperti Hajarudin saat bertarung sama Luffy di Colosseum dan di sekali hit sama Luffy auto KO. Karena Hajarudin di sini cuman seperti mengandalkan tubuh besar raksasanya saja. Dan apakah Chopper nanti bisa menguasai haki, terutama Busou haki? Bukannya hal yang mustahil menurut Mimin, karena Kung Fu Dugong aja bisa. Ya, murid Luffy yang ia dapatkan waktu di Alabasta. Mungkin jika Chopper bisa menguasai haki Busou haki, julukan Raja Binatang Buas atau Hyakuju no Chopper yang sesungguhnya akan lebih greget nantinya. Serta akan ada pertarungan jilid kedua saat melawan Big Mom. Menurut Mimin, pedang dari Big Mom akan patah, serta matahari Big Mom akan padam, karena ada Zoro dan Jinbe yang mungkin mampu menghancurkan dua item tersisa dari Big Mom. Jadi satu-satunya yang Big Mom lakukan adalah adu jotos sama Chopper nantinya. Ataupun jangan-jangan Big Mom nantinya mengasih atau memberikan homies terkuatnya pada tengkorak Onigashima yang tak mampu ditenangkan oleh Brook. Namun efek dari Big Mom memberikan homiesnya pada tengkorak itu membuat Big Mom sekarat atau bahkan meninggal. Karena Big Mom memerlukan banyak homies dirinya untuk membangkitkan tengkorak Onigashima dan harus menggunakan homies Big Mom. Karena jika menggunakan homies lain, nantinya bakalan bisa ditenangkan oleh Brook. Jadi Big Mom mempunyai dua pilihan yang harus ia pilih: meninggal di tangan Hyakuju no Chopper atau meninggal karena kehabisan homies. Atau pilihan ketiga, Big Mom akan mengkhianati Kaido dan berusaha mengambil homies Kaido. Dan mungkin saja Chopper akan mengalami suatu yang buruk dalam masalah ini. Apakah Chopper akan mati? Apakah aliansi akan hancur dengan bangkitnya patung Onigashima? Dan jika seperti ini, satu-satunya penyelamat adalah tunggu aja di part selanjutnya. Ya sekian analisis Mimin, cuman sedikit seperti teori yang cukup gila. Dan jika ada pendapat beda atau kritik saran atau semacamnya, boleh seperti biasa berkomentar di kolom komentar. Dan jika suka, boleh like dan subscribe. Ya, sampai ketemu di part selanjutnya. Yosa.